Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Irawan. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana komunikasi antar budaya itu seperti apa. Di sini saya sebelum lebih lanjut spesifikasi mengenai komunikasi lintas budaya, kita harus pahami bagaimana pengertian komunikasi. Menurut teori Effendi, komunikasi adalah proses pernyataan manusia yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurannya. Effendi menjelaskan dalam teorinya bahwasanya komunikasi itu adalah penyampaian pesan dari seseorang menggunakan alat verbalnya menggunakan mulut. Terus yang kedua, komunikasi menurut Rogers, dalam komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya. Pastinya lah dalam berkomunikasi pasti ada orang lah, ada yang dikomunikasikan, ada yang menjadi komunikan, dan akan ada yang juga yang menjadi komunikator. Terus menurut teori lama Harold Laswell, komunikasi adalah proses penyampaian pesan komunikator kepada komunikan melalui media sehingga menimbulkan efek tertentu. Jadi menurut Laswell, komunikasi proses penyampaian pesan kepada komunikator dan komunikan itu ada sebuah efek. Efeknya seperti apa? Salah satunya adalah bisa juga menggunakan media yang dipakai itu dalam penyampaian komunikasi itu seperti apa. Terus yang kedua, setelah kita memahami teori, kita harus memahami dulu pengertian budaya. Seperti apa sih budaya menurut para ahli dan teorinya? Menurut Dwight Wittes, budaya adalah praktik sosial yang melalui makna diproduksi, diskursasi, dan dipersustasi. Jadi menurut Twarsweer, budaya adalah di mana suatu produksi yang dilakukan seseorang. Terus yang kedua, menurut Yanto Subianto, kebudayaan adalah hasil karya rasa dan ciptaan manusia dalam masyarakat, hasil usaha manusia dalam membentuk terwujudnya konkret dengan cara penggunaan budaya, halnya termasuk kebudayaan kebendaan material. Budaya itu bukan cuma tentang sifat sosial seseorang, bukan cuma seperti itu, tapi tentang juga benda dan nilai-nilai kemasyarakat, keindahan. Menurut Yanto Subianto itu seperti itu. Terus selanjutnya, bagaimana pengertian komunikasi antar budaya? Komunikasi antar budaya yang terjadi bila produsen pesan adalah anggota suatu budaya, penerima pesannya adalah anggota suatu budaya lain. Jadi, komunikasi antar budaya adalah komunikasi terjadi ketika salah satu seseorang itu mempunyai kebudayaan masing-masing, sehingga menimbulkan feedback antara keduanya itu seperti itu. Menurut Larry, sebagai dikutip dari teori dari Rini Dharma Musti, memberikan definisi tentang komunikasi budaya adalah sebagai bentuk komunikasi yang melibatkan interaksi antara orang-orang. Persepsi budaya, sistem simbolnya cukup berbeda dalam satu komunikasi. Sama kayak halnya yang tadi sudah dijelaskan, bahwasannya komunikasi itu budaya itu pasti melibatkan tentang kebudayaan seseorang itu seperti apa gitu. Menurut Aloliveira, Andreas Reck, Dennis Ogawa, sebagaimana dikutip dari Arbi, komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang yang berbeda kebudayaannya, misalnya suku, bangsa, ras, dan kelas sosialnya. Pastinya dalam konteks komunikasi budaya pasti tidak luput dengan istilah sosial. Bagaimana sosial seseorang itu pasti berbeda-beda. Semisal kayak contoh ketika saya menjadi mahasiswa, saya bertemu dengan teman saya yang mahasiswa ini orang, semisal saya contoh orang Jawa dan dia orang Madura. Jadi letaknya adanya komunikasi antar budaya itu seperti itu, mengenal satu sama lain tentang budayanya itu sendiri gitu. Terus menurut pakar ada
dari Indonesia, menurut Deddy Mulyana, komunikasi antar budaya adalah intercultural and communication, adalah proses pertukaran pikiran makna antara orang yang berbeda budayanya. Jadi sehingga menurut Deddy Mulyana, komunikasi itu adalah proses pertukaran pikiran dan makna antar pribadi itu seperti apa, sehingga ada feedback dari salah satu orang itu gitu. Nah, dalam komunikasi antar budaya itu ada 3 unsur sosial budaya. Yang pertama adalah nilai, di mana nilai dalam suatu budaya menampakkan diri dalam perilaku anggota budaya yang dituntut oleh budaya tersebut. Nilai itu disebut nilai normatif. Jadi seseorang itu pasti mempunyai nilai lah, dengan budayanya. Pasti itu akan menampakkan bagaimana budayanya mereka gitu. Terus dua adalah kepercayaan, keyakinan. Dalam komunikasi antar budaya tidak ada hal yang benar atau sejauh hal tersebut berkaitan dengan kepercayaan. Bila seorang angin menuntun perilaku seorang ke jalan yang benar, pastinya lah di dalam konteks komunikasi budaya itu harus mempunyai kepercayaan dan keyakinan. Jadi kita tidak boleh memaksa untuk seorang kamu harus yakin ini, yakin ini. Tergantung budayanya mereka itu seperti apa. Kita tidak boleh memaksakan seseorang untuk meyakini hal seperti itu. Terus yang ketiga, sikap, di mana kepercayaan dan nilai memberikan kontribusi pengembangan dan nilai sikap dilihat dalam bagaimana lingkungan kita turut membentuk sikap kita, kesiapan kita dalam merespon akhirnya perilaku kita. Pastilah dalam komunikasi budaya itu pasti kita mempunyai sikap, dan sikap inilah yang membentuk kepribadian kita, budaya kita. Salah satu contoh adalah saya sendiri, semisal ya, dulu saya di rumah saya cuma begini-begini aja, tidak ingin belajar ini. Setelah saya semenjak kuliah, saya ikut organisasi, apapun kegiatan-kegiatan di luar, itu memberi arah hal yang positif. Dari awalnya saya cuma kayak males-malesan, boring atau seperti apa, sehingga mencari kesibukan. Itu karena apa? Karena kebudayaan. Kayak misalnya contoh orang yang tidak suka membaca sehingga dia bergabung sama circle atau kelompok sekte seseorang, pasti akan ngikut itu. Lama-kelamaan budaya itu akan merubah sikap kita. Selanjutnya adalah proses komunikasi antar budaya, di mana komunikasi itu tidak bisa dipandang sekedar sebagai sebuah kegiatan yang menghubungkan manusia dalam keadaan pasif, tetapi komunikasi harus dipandang sebagai proses menghubungkan manusia melalui sekumpulan tindakan yang menunjukkan diperboleh jadi manusia itu antara kurangnya 2 orang peserta, mungkin lebih dari kelompok. Jadi proses komunikasi antar budaya itu pasti melibatkan 1 atau 2 orang gitu. Pasti itu. Dan itu pun dalam konteks komunikasi antar budaya itu kita mempunyai tanda pertukaran menggunakan apa juga, seperti media yang kita sampaikan, menggunakan apa, kayak seperti telepon, kata-katanya, menggunakan alat apa kita mengkomunikasikan itu. Terus selanjutnya adalah komunikasi sosial. Komunikasi sosial adalah ditinjau dan pengertian komunikasi secara umum. Komunikasi sosial secara umum adalah setiap orang yang hidup dalam dan masyarakat sejak bangun tidur, kodratnya terlibat dalam komunikasi antara 2 orang. Kayak dalam komunikasi, kayak contohnya kita masih bayi lah, pastinya kita itu sudah melakukan komunikasi terhadap kedua orang tua. Contohnya ketika kita lapar ingin minum, pasti kita akan nangis lah. Itu dalam konteks komunikasi. Dalam itu biasanya komunikasi non verbal, kita menggunakan sikap gitu kan, bukan verbal mulut kayak seperti ini gitu. Selanjutnya ada beberapa pola dalam berkomunikasi itu. Yang pertama adalah pola komunikasi satu arah, di mana komunikasi satu arah itu adalah pesan dari komunikator kepada komunikan itu menggunakan media maupun tanpa media, tanpa ada umpan balik komunikan dalam hal bertindak sebagai pendengar saja. Misalkan kayak contoh lah, kita melakukan aktivitas perkuliahan, kayak terkadang kan ya, salah satu contoh kayak dosen itu cuma menerangkan gitu ya. Kadang kan ada, bukan semuanya, jadi cuma beberapa lah yang pernah saya lihat gitu, yang pernah saya alami ketika dosen menerangkan, mahasiswanya cuma mendengar, tidak ada feedback. Jadi seharusnya itu
harus ada feedback. Ini salah satu contoh komunikasi satu arah gitu. Eh, di dalam media juga walaupun kita membuat video ataupun apa, pasti banyak sekarang ada kolom kolom komen, ada feedback lah gitu. Yang kedua adalah komunikasi timbal balik, two way v traffic and communication gitu ya. Itu di mana komunikator dan komunikan itu saling tukar fungsi dalam menjadi fungsi mereka. Salah satunya contoh ketika kita melakukan diskusi dalam konteks kelas lah gitu, di dalam kelas kita menyampaikan apa menjadi argumentasi kita, kita berdebat di forum organisasi ataupun apa itu pasti kita akan bertukar, ada feedback ya gitu. Jadi harus dua arah ya. Yang ketiga yaitu adalah komunikasi multi arah, yaitu proses terjadi dalam satu kelompok yang lebih banyak di mana komunikator dan komunikan itu saling bertukar pikiran secara dialogis. Di mana dalam konteks ini adalah peristiwa sesuatu dialihkan sumber kepada penerima atau lebih maksud mengubah tingkah laku mereka gitu. Sehingga untuk menjalani dalam komunikasi dengan berjalannya lancar itu kita harus ada feedback lah dalam segi komunikan dan juga komunikator itu ada harus saling timbal balik lah untuk menjalani komunikasi itu dengan yang baik gitu. Terus yang selanjutnya adalah faktor pendukung dalam komunikasi antar budaya adalah penguasaan bahasa, di mana penguasaan bahasa merupakan baik komunikator maupun audiensi penerima informasi menguasai bahasa digunakan satu proses komunikasi yang disampaikan bisa mengerti mendapat respon sesuai yang diharapkan. Jadi dalam komunikasi itu kita harus paham dulu penguasaan bahasa. Semisal contoh dalam konteks penulisan berita, pastinya kayak pembaca atau pendengar itu harus sesimpel mungkin, sebagus mungkin kita menyampaikan pesan itu seperti apa. Samanya juga dalam advertising atau periklanan itu kita juga harus bagaimana menyampaikan pesan suatu produk itu kepada komunikan secara baik dan benar itu. Itu banyak beberapa cara karena ini cuma pengenalan ya dalam komunikasi antar budaya gitu. Terus yang selanjutnya adalah saranan komunikasi. Saranan di komunikasi yang dimaksud adalah alat penunjang dalam komunikasi secara verbal maupun non verbal. Apalagi untuk sekarang ya, sarana komunikasi yang dipakai pasti banyak ya. Kayak salah satunya contohnya, dan saya membuat video ini, presentasi ini kan salah satu sarana saya untuk menyampaikan pesan kepada dosen saya. Ya. Banyak semacamnya sekali juga, apalagi yang sekarang penyampaian pesan itu banyak, kayak radio aja kita sudah melalui, visual juga, podcast dan beberapa yang lainnya, masih banyak beberapa contohnya. Terus selanjutnya adalah kemampuan berpikir. Nah, jadi kemampuan berpikir adalah kecerdasan perilaku manusia, baik komunikator maupun audiensi, sangat mempengaruhi kelancaran komunikasi. Jika intelektual kita memberi pesan lebih tinggi ke penerima pesan, maka si pemberi pesan terus berusaha menjelaskan. Ibaratkan saya ini kan menjadi komunikator lah untuk menyampaikan komunikasi. Jadi saya presentasi ini pasti saya berpikir bagaimana saya menjelaskan semudah mungkin lah untuk menerangkan tentang materi dasar-dasar komunikasi lintas budaya. Jadi kita harus berpikir supaya ketika berkomunikasi kita harus melihat lawan bicara kita itu seperti apa gitu. Kita harus mikir walaupun dari sisi psikologis juga melihat salah satu contoh ketika kita berkomunikasi mau baik dari teman ataupun saudara dan juga pacar kita ataupun seperti apa ketika mereka salah satu contoh teman lah berkomunikasi ketika dalam keadaan banyak masalah misalnya salah satunya putus dari pacar ya, kita jangan nanti ajak bicara, itu pasti dia tidak akan mendengarkan, tidak akan ada feedback gitu. Selanjutnya adalah lingkungan yang baik. Pastinya lah dalam konteks itu kita juga harus melihat lingkungan lah. Kayak salah satunya di sini saya menyampaikan pesan kayak lingkungan saya itu damai itu, penyampaian informasi. Masa harus kita menyampaikan komunikasi di jalan, di konser, pasti kan tidak efektif lah gitu. Jadi lingkungan itu juga mempengaruhi
proses komunikasi kita kepada seseorang gitu. Terus selanjutnya adalah hambatan dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah faktor psikologis, di mana psikologis mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi secara positif negatif berjalannya komunikasi. Ibaratkan tadi kan, kayak yang pacar yang saya contohkan teman dan juga dosen itu termasuk dalam faktor psikologis, di mana dosennya juga harus melihat kemampuan mahasiswa itu seperti apa. Kalau cuma menerangkan, buat apa kita berkuliah kalau tidak ada feedback ya. Jadi harus melihat ketika bagaimana kenyamanan penyampaian pesan dosen kepada mahasiswa itu terjalin lah supaya ada feedback yang disampaikan gitu. Terus selanjutnya adalah faktor ekologis. Ekologis di mana berkaitan dengan kekuatan eksternal yang mengusung atau misalkan lingkungan sosial, perbedaan tingkah laku sosial ekonomi bias menimbulkan dampak kurang menguntungkan dalam komunikasi antar budaya. Terus selanjutnya adalah faktor mekanis. Hambatan mekanis berkaitan dengan teknologi media yang digunakan untuk berkomunikasi seperti pertemuan-pertemuan festival, telekonferensi, perbincangan, radio, chatting. Apabila seorang tidak memiliki pengalaman dalam menggunakan media teknologi tertentu, pastinya itu tidak akan efektif dalam menjalankan komunikasi. Kayak misalnya kayak orang yang sudah lanjut usia, pasti kan penyampaian komunikasi masa disuruh buka WA, pasti kan juga tahu, walaupun ada beberapa gitu ya. Kecuali Gen Z dan milenial itu masih kebanyakan yang tahu ya. Sekian presentasi dari saya dalam konteks komunikasi antar budaya. Saya kalau ada kekurangan saya mohon maaf apabila proses komunikasi saya kurang lancar atau bagaimana, saya mohon maaf karena sejatinya kita lebih senang belajar langsung tatap muka dengan dosen saya atau seperti apa daripada kita menjelaskan seperti ini, dan juga ada hambatannya juga seperti ini dalam proses penyampaian komunikasi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.